Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Anang Kurniawan dengan NIM 24190-106. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SPK ya, teman-teman. Nah, menurut saya SPK sendiri atau sistem pengambilan keputusan adalah sistem yang membantu seseorang dalam mengambil keputusan agar lebih cepat dan lebih tepat dan objektif berdasarkan data dari perhitungan tertentu. SPK itu tidak menggantikan manusia, tetapi membantu memberikan rekomendasi keputusan terbaik di beberapa alternatif yang tersedia. Contohnya saat memilih laptop, setiap laptop memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, seperti harga, RAM, CPU, baterai, dan lain-lain. Karena kriterianya banyak, maka dibutuhkan SPK agar proses pemilihan lebih cepat dan objektif. Dalam SPK terdapat beberapa metode yang sering digunakan, teman-teman. Salah satunya itu ada SAW, ada WP, sama autopsis. Juga selain metode, dalam SPK juga terdapat beberapa komponen penting, yaitu tabel keputusan, pohon keputusan, dua itu. Nah, yang pertama itu kita langsung ke tabel keputusan. Di sini ada studi kasus pemilihan kinerja karyawan ya. Yang pertama yaitu kita harus menentuin kriterianya dulu. Kriteria yang di sini ada 4 kriteria, yaitu kehadiran, kedisiplinan kerja, produktivitas, sama kerjasama tim. Nah, kategori kriteria yang dinilai yaitu ada sangat baik, cukup, sama kurang. Nah, nanti di sini juga udah ada keterangannya. Yang pertama yaitu kita membuat tabel keputusan. Nah, di dalam tabel keputusan ini kita tuh menentukan nih sangat baik itu ketika apa aja, yaitu ketika yang pertama kehadirannya lebih dari 95%, terus disiplin kerjanya itu tinggi, terus produktivitas atau target dari pekerjaan yang berhasil diselesaikan itu lebih dari 10 target, terus kerjasama timnya juga sangat baik. Begitupun dengan kategori baik. Di sini satunya itu atau kehadirannya itu antara 85-95%, terus kedisiplinan kerjanya baik, terus produktivitasnya targetnya 7-10 lah ya, terus kerjasama timnya baik. Kalau cukup itu kehadirannya itu 75-85, terus disiplin kerjanya juga sedang-sedang, terus jumlah targetnya yaitu 4-6, terus kerjasama timnya cukup. Kalau kurang itu kehadirannya aja kurang dari 75%, terus disiplin kerjanya rendah, terus produktivitasnya kurang dari 4, sama kerjasama timnya kurang. Nanti terbentuklah tabel keputusan seperti ini beserta pohon keputusannya juga sama seperti ini. Selanjutnya yaitu metode yang kedua, yaitu metode SAW. Pada metode SAW ini yang pertama yaitu kita harus menentukan kriterianya dulu, terus kita tentukan itu benefit atau costnya beserta bobotnya. Seperti di sini itu ada 5 kriteria, yaitu untuk studi kasusnya yaitu pemilihan lokasi penggunaan pembangunan fasilitas umum. Misalnya kayak kita tuh disuruh pemerintah ya tentuin lokasi untuk membangun dapur MPG yang bagus atau strategis. Nanti kita tentuin kriterianya dulu sama alternatif yang akan kita nilai. Nah, di sini kriteria saya itu ada 5, yaitu yang pertama yaitu kepadatan penduduk, terus yang kedua akses jalan, yang ketiga biaya pembangunan, yang keempat luas lahan, yang kelima yaitu keamanan lingkungan. Nah, selanjutnya itu menentukan cost atau benefit. Nah, bedanya cost benefit itu apa sih? Kalau benefit itu semakin tinggi nilainya maka itu semakin baik. Kalau cost itu semakin kurang nilainya maka itu semakin baik. Jadi di sini itu ada 4 benefit atau cost. Yang pertama yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu kalau semakin banyak semakin baik ya. Jadi lebih aman lah ya. Terus yang kedua yaitu akses jalan. Kalau akses jalannya lebih baik maka akses jalannya baik itu malah nilainya lebih baik. Kalau yang selanjutnya yaitu yang cost, yaitu biaya pembangunan. Kalau biaya pembangunan kan lebih banyak malah lebih gak baik ya. Kalau sedikit lebih baik itu namanya berarti cost. Terus langsung selanjutnya ada luas lahan. Kalau luas lahannya luas itu keterangannya benefit, karena semakin luas semakin baik. Kalau keamanan lingkungan juga sama seperti itu, keterangannya benefit. Nah, untuk di sini untuk bobotnya masing-masing terserah dari kalian, yang penting hasilnya nanti totalnya ada 100%. Nanti kira-kira seperti ini untuk menentukan matrik alternatifnya. Selanjutnya itu ini menentukan
alternatif yang akan kita nilai. Nah, alternatif yang akan kita nilai itu ada 5. Pada alternatifnya di Kecamatan Balagulang, Adiwarna, Talang, Kecamatan Kramat, sama Kecamatan Margasari. Nah, selanjutnya itu kita menentukan matrik alternatif. Matrik alternatif ini itu nilainya diambil dari mana? Diambil dari setiap kriteria. Misalnya di C1 A1 pada Kecamatan Balagulang nih, C1 nya itu berapa? C1 nya 2. Ini berarti kepadatan penduduknya rendah. Terus C2 nya akses jalannya di sini nilainya 1, berarti sangat buruk. Terus C3 nya nilainya 1, yaitu pembangunannya lebih dari 10 miliar. Nah, terus selanjutnya C4 nya itu nilainya 2, berarti ini setelahnya sempit. Selanjutnya itu C5. Pada C5 itu nilainya berapa? 2, berarti cukup awam, keamanan lingkungannya cukup aman, enggak yang aman banget. Nanti setelah kita udah menentukan matrik alternatifnya sebagai perumpamaan, baru kita menentukan matrik normalisasi alternatif. Caranya itu dengan kalau yang benefit itu pakainya nilai max dari C1 sampai nilai maksimal dari C1, yaitu alternatif nilai ini alternatif C1 sampai bawah dari A1 sampai A5, habis itu dibagi dengan nilai C1, berarti nanti ini nilai ini tuh sampai bawah itu dibagi dengan C1, nanti hasilnya menjadi matrik alternatif. Begitupun dengan C2, yaitu sama dari nilai maksimal yang paling atas di A1 sampai A3, habis itu dibagi dengan A1 lagi, karena ini matrik normalisasinya punyanya A1. Kalau matrik normalisasinya punyanya A3, sama aja dari nilai maksimal dari C1 dari A1 sampai A5, habis itu dibagi dengan nilai dari alternatif yang kita pilih tadi, yaitu A3. Seperti itu. Ketika matrik normalisasinya sudah udah kedeteksi semua, langkah selanjutnya yaitu melakukan melakukan ini nilai atau penjumlahan. Nah, nilai ini itu dapat dari mana? Itu dapat dari kita dari itu nilai C1 terus dibagi dengan nilai C1 dikali dengan bobot, habis itu ditambah dengan nilai C2 dikali dengan bobot, nilai C3 dikali dengan bobot, sampai satu baris ini untuk yang nilai A1 ya. Kalau nilai A2 juga sama aja, dari baris A2 nanti baris ini dikali sama bobotnya, habis itu ditambah dijumlah, ini hasilnya nilai seperti ini. Nah, untuk rankingannya sendiri yaitu kita tinggal ketik aja rank, terus kita masukkan tuh yang mau di ranking mana, yang mau di ranking kan nilai ini, nilai jadi A1 sampai A5, nanti kita tinggal klik aja, nanti akan muncul rankingnya sendiri seperti ini. Nah, hasilnya itu ranking 1 itu terdapat pada A4, yaitu pada Kecamatan Kramat dengan nilai 1,976. Metode yang selanjutnya yaitu metode WP. Pada metode ini tuh sama aja kayak metode yang SAW, cuman di sini kita menentukan bobotnya sama bobot kepentingannya juga. Yang pertama itu sama menentukan kriterianya, terus menentukan bobotnya bebas terserah kalian, terus menentukan kepentingannya. Bobot kepentingan ini itu dari nilai dari nilai misalnya bobot kepentingan C1, berarti nilai bobot C1 dibagi dengan jumlahnya. Begitu pun dengan C2, nilai C2 dibagi dengan jumlahnya, seperti itu. Nanti tinggal dipangkatkan. Nah, pangkat ini itu beda-beda ya teman-teman. Kalau benefit itu dikalikan 1, berarti kalau benefit itu nilai kepentingan dikali 1 yang benefit. Kalau yang cost itu nilai kepentingan dikali dengan min 1.
selanjutnya yaitu menentukan matrik alternatif. Matrik alternatif itu sama kayak yang punyanya SAW itu. Nah selanjutnya itu, untuk yang selanjutnya yaitu menentukan nilai S dan nilai V. Nilai S nya sendiri yaitu dari ini, nilai pangkat dibagi dengan matrik alternatif, nilai pangkat dari C1 dibagi dengan alternatif C1, terus dikali dengan nilai dikali dengan pangkat C2 dipangkatkan dengan matrik alternatif C2, terus dikali dengan pangkat C3 yang pangkat C3 yang dipangkatkan dengan matrik alternatif C3 juga dikali dengan pangkat keempat yang dipangkatkan dengan alternatif keempat, dengan juga 5 dipangkatkan dengan alternatif 5. Nanti kita tinggal dijumlahkan, nanti terbentuk nilai S. Sama aja untuk A2 juga sama aja, dari nilai pangkat terus dipangkatkan dengan nilai ini, terus nanti dikali lagi dengan nilai ini dipangkatkan dengan nilai ini, sama aja. Nanti di total juga dari semua kolom, dari kolom ini atas A1, nilai A1 sampai nilai A5, nanti tinggal dijumlahin aja. Nah selanjutnya yaitu menentukan nilai V. Nilai V sendiri itu dari nilai S yang dibagi dengan total, nanti hasilnya nilai V. Kita untuk semua. Yang terakhir yaitu perangkingan. Di sini tinggal kalian rank, terus select tabelnya ke bawah, mulai dari tabel nilai VA1 sampai nilai VA5, nanti tinggal diklik aja, nanti akan muncul rankingan. Nah pada metode WP ini yang peringkat paling atas yaitu pada alternatif A5, yaitu pada Kecamatan Margasari, berbeda dengan SKW tadi. Yang terakhir yaitu metode topsis. Pada metode ini sama aja, kita juga menentukan ini alternatif sama kriteria yang kita nilai, juga kepentingannya kita akan tentukan, terus cost benefitnya juga ditentukan. Nanti nih kira-kira seperti ini. Terus yang selanjutnya yaitu nilai pembagi. Nilai pembagi ini tuh dapat dari mana? Dapat dari ini, nilai A1 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan nilai A2 dipangkatkan dengan A1, terus A3 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan A4 dipangkat dengan 2. Nanti hasilnya nilai pembagi. Nah begitu pun dengan alternatif dengan kriteria C2, C3, C4 itu sama aja caranya teman-teman, seperti ini. Nah di C2 itu kan sama aja seperti yang C1, kita tinggal ketik SQLT, terus nilai alternatif A1 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan alternatif A2 dipangkatkan dengan 2 dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu menentukan matrik ternormalisasi. Matrik ternormalisasi di sini yaitu hasil dari pembagi dibagi dengan nilai alternatif dengan nilai kriteria. Misal nih, ini kan matrik alternatifnya C1, yaitu dengan pembaginya C1 dibagi dengan kriteria nilai matrik kriteria lah. Ini kan matrik ternormalisasi itu kan matrik alternatif. Nah matrik ternormalisasi itu dapatnya dari nilai matrik alternatif dibagi dengan nilai pembagi, begitupun dengan seterusnya. Ini A1, A2, A3, A4. Jadi untuk C1, C2, C3, C4, C5. Matrik selanjutnya itu matrik ternormalisasi dan terbobot. Di dalam matrik ini yaitu hasil dari nilai matrik ternormalisasi dikali dengan kepentingan.
dengan kepentingan nanti hasilnya, yaitu matrik ternormalisasi dan terbobot. Ini untuk C1 alternatif A1, A2, A3, A4. Ini untuk nilai kriterianya A1, C1, ini C2, C3, C4, dan C5. Yang selanjutnya yaitu menentukan solusi ideal positif. Nah, dalam solusi ideal positif ini itu ada nilai A plus sama nilai A min. Kalau nilai A plus itu pakainya rumus min seperti ini. Rumus min dari tabel matrik alternatif terbobot C1 itu diselek semua, nanti hasilnya nilai A min seperti ini. Ini untuk C1. Dan nilai A plusnya itu nilai A plus nilai A minnya itu pakai rumus max. Jadi dibalik, kalau yang A plus pakainya rumus min, kalau yang ini yang A plus pakainya rumus min, kalau yang A min pakainya rumus max. Yang selanjutnya yaitu menentukan besar jarak Euclidean. Nah, besar jarak Euclidean itu didapat dari mana nilai ini? Didapat dari ini nilai matrik ternormalisasi terbobot dikurangi dengan A plus, nilai A plus. Selanjutnya juga sama aja, ini untuk ini kan ini C1, C2, C3, C4, C5 semuanya itu dikurangi dengan nilai A plusnya pada baris masing-masing. Nanti hasilnya yaitu nilai D plus. Kalau nilai D min nya sendiri itu hasil dari tadi nilai matrik normalisasi terbobot dikurangi dengan nilai A min, terus dipangkatkan dengan 2 baru dijumlah, nanti hasilnya nilai D plus. Yang terakhir yaitu nilai A. Untuk nilai sendiri itu hasil dari ini nilai D ditambah dengan nilai D plus ditambah dengan nilai D min, nanti hasilnya yaitu nilai atau hasil akhir. Nah, di sini tuh kita juga merankingkan ya teman-teman, ranking nilai dari nilai A1, A2, A3, dan A4. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ranking 1 terdapat di nilai A4, yaitu di Kecamatan Kramat. Kiranya seperti itu teman-teman. Nah, cukup sekian presentasi dari saya mengenai SPK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.